Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberi limpahan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu rizki yang berupa kesehatan, rizki yang berupa kekayaan, dan jenis-jenis rizki lainnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai pelajaran kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberi kelancaran dalam mempelajari materi nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan melanjutkan mempelajari Quran Surat At-Tahrim ayat 6 dan Quran Surat Toha ayat 132 terkait isi kandungan dan contoh perilaku pada kehidupan sehari-harinya. Bagaimana? Kemarin sudah dibaca? Sudah siap untuk melanjutkan mempelajarinya? Oke, langsung saja kita pelajari. Yang pertama terkait Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Isi kandungan dari Quran Surat At-Tahrim ayat 6 sendiri dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada umat manusia yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka, yang mana api neraka itu bahan bakarnya dari manusia dan batu. Terus bagaimana cara untuk menghindari api neraka tersebut? Caranya dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan juga tidak dirinya sendiri yang diselamatkan, juga mengajak keluarganya supaya melaksanakan perintah agama dan meninggalkan apa yang dilarang, sehingga mereka, baik dirinya sendiri dan keluarganya, akan selamat dari panasnya kobaran api neraka. Umat manusia itu siapa sih? Ya kita yang mempercayai adanya Allah dan Rasul-Nya. Seperti itu ya. Selanjutnya terkait contoh perilaku yang dapat dilakukan sebagai pengamalan yang mencerminkan Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Di antaranya, yang pertama, kita berperilaku taat dan patuh kepada perintah Allah, yang mana dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian setelah itu baru menyuruh dan mendidik keluarga kita untuk juga ikut patuh dan taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga diri kita dan keluarga kita bisa selamat dari api neraka. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Sudah jelas? Jika yang belum paham dan belum jelas bisa dicatat terlebih dahulu, kemudian nanti silahkan ditanyakan melalui kolom chat. Bisa chat di Google Classroom atau di grup WhatsApp. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya terkait Quran Surat Toha ayat 132. Pada Quran Surat Toha ayat 132 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar menyeru keluarganya masing-masing untuk mendirikan sholat dan bersabar. Maksudnya itu untuk menyelamatkan keluarganya dari siksa api neraka dengan cara melaksanakan sholat yang dibarengi dengan kesabaran dalam melaksanakannya. Jadi dalam melaksanakan sholat juga harus sabar. Kemudian pada ayat 132 ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menyeru keluarganya untuk melaksanakan sholat sebagaimana perintah untuk bisa mendirikan sholat kepada dirinya sendiri. Dalam perintah untuk tidak tergiur kepada kekayaan dan kenikmatan orang-orang kafir pada saat itu. Demikianlah perintah Allah kepada Rasul-Nya sebagaimana bekal untuk menghadapi perjuangan berat yang patut dijadikan contoh tauladan bagi pejuang yang ingin menegakkan kebenaran dan ketauhidan di muka bumi ini. Mereka harus terlebih dahulu menjalin hubungan yang erat dengan Khalik-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi dan maha besar, dengan cara mengerjakan sholat dan memperkokoh jiwanya dengan sifat tabah dan sabar. Pelaksanaan perintah Allah ini sekaligus merupakan wujud nyata dari tanggung jawab seseorang terhadap keluarganya agar tidak menjadi umat yang lemah, sehingga dapat diselamatkan dari siksa api neraka.
Itu tadi adalah penjelasan terkait isi kandungan dari Quran Surat Toha ayat 132. Kita lanjutkan pada contoh perilaku yang dapat dilakukan sebagai cerminan dari Quran Surat Toha ayat 132. Sikap dan perilaku yang dapat dilakukan sebagai penghayatan dan pengamalan dari Quran Surat Toha ayat 132, yaitu yang pertama, mendidik keluarga untuk melakukan sholat dan bersabar dalam pelaksanaannya. Jadi keluarganya dididik untuk dapat melaksanakan sholat dan bersabar dalam pelaksanaan sholat tersebut. Kemudian yang kedua, sebelum mendidik, menyuruh keluarga untuk melaksanakan sholat, maka kita terlebih dahulu melaksanakannya. Jadi sebelum kita menyuruh keluarga kita untuk melaksanakan sholat, kita juga harus melaksanakan sholat terlebih dahulu. Sebagai contoh bagi keluarga kita bahwa kita sholat. Cukup ya penjelasan pada pertemuan kali ini. Mungkin ada yang ditanyakan, bisa melalui chat di bawah ini atau melalui WA group. Setelah ini silahkan untuk mengerjakan latihan soal pada LKS halaman 11-14 dan kemudian dikumpulkan melalui Google Form yang telah saya sediakan. Saya rasa cukup pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dipraktekkan, lakukan sholat tepat waktu, tetap semangat dalam belajar, dan tetap jaga kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.